Sobat Sweet Friend, back with me Bunda Maya BN. Di video kali ini kita akan sama-sama membahas tentang siklus hidup undur-undur. Tapi sebelum nonton videonya sampai habis, jangan lupa ya untuk like, subscribe bagi yang belum, serta share-nya. Tekan tombol loncengnya agar sobat tidak ketinggalan informasi menarik dari Bunda Maya BN. Kalau gitu, yuk kita langsung ke pembahasan. Sobat, undur-undur hidup di dalam tanah berpasir halus yang terlindung dari cahaya matahari langsung. Keberadaan undur-undur dapat diketahui dari banyaknya lubang yang mereka buat sebagai sarang mereka. Makanan undur-undur adalah semut yang terjebak dalam lubang yang mereka buat. Undur-undur makan dengan cara menghisap cairan tubuh semut, sementara bagian tubuhnya tidak dimakan. Undur-undur berburu mangsa dengan cara membuat sarang jebakan berbentuk corong, lalu bersembunyi di tengahnya sambil menunggu ada mangsanya yang terjebak masuk ke dalam jebakan tersebut. Tetapi jika ada mangsa yang terjebak masuk namun masih bisa bergerak naik, maka undur-undur ini nggak bakal tinggal diam. Dia akan melempari mangsanya dengan butiran pasir agar tergelincir. Beginilah siklus hidup atau metamorfosis undur-undur. Metamorfosis pada undur-undur adalah metamorfosis sempurna, mulai dari telur, larva, pupa, dan imago. Undur-undur termasuk dalam kelompok hewan Helometabola, yaitu kelompok serangga yang mengalami metamorfosis sempurna. Berdasarkan ciri sayap dan mulutnya, undur-undur masuk dalam ordo Neotepra, serangga bersayap jala. Yang pertama, mulai dari telur. Capung undur-undur betina biasanya akan meletakkan telur mereka di dalam tanah berpasir halus dan berdebu. Namun ada juga jenis undur-undur yang bertelur pada permukaan daun setelah 5 hari. Telur akan menetas dan berkembang menjadi larva, lalu ditandai dengan adanya sarang berupa galian tanah. Yang kedua adalah larva. Telur capung undur-undur betina akan menetas menjadi larva yang kita kenal dengan nama undur-undur atau doodlebug. Undur-undur menghabiskan hampir seluruh hidupnya sebagai larva. Pada tahap ini, undur-undur menggali lubang di pasir dan menunggu serangga lain seperti semut untuk lewat serta jatuh ke dalamnya. Dengan rahangnya yang besar, undur-undur akan menghancurkan tubuh mangsanya hingga cairan tubuhnya keluar dan dihisapnya. Tahap larva berlangsung antara 1 hingga 3 tahun. Lalu muncullah yang ketiga adalah pupa. Pupa adalah kepompong pada saat undur-undur sudah tidak lagi melakukan kegiatan. Pada saat itu juga terjadi penyempurnaan dan pembentukan organ. Adanya gumpalan tanah berbentuk bola merupakan ciri undur-undur dalam fase pupa. Proses ini biasanya berlangsung sekitar 3 minggu sampai 1 bulan. Dan yang keempat adalah imago. Imago adalah fase dewasa atau fase reproduktif undur-undur. Imago lebih aktif saat malam hari atau nokturnal. Makanan imago sebagai dewasa adalah nektar. Fokus utama imago undur-undur adalah reproduksi. Capung undur-undur dewasa dapat kawin hingga 2 jam lamanya. Imago hidup antara 1 bulan hingga 45 hari. Banyak orang yang tidak tahu kalau bentuk fase dewasa undur-undur adalah capung. Meskipun demikian, bentuk tubuh capung undur-undur dengan capung biasa itu tidak sama. Inilah klasifikasi ilmiah undur-undur. Yang pertama, kingdom atau animalia. Yang kedua, phylum atau arthropoda. Yang ketiga, kelas atau insecta. Yang keempat adalah order atau Neuroptera. Yang kelima, family atau Mimeleonidae. Yang keenam, genus atau Myrmeleon. Yang ketujuh, spesies atau Formicarius. Yang kedelapan, harapan hidup 3 tahun yaitu larva, 1 bulan adalah imago. Nama latin undur-undur adalah Myrmeleon formicarius, dan Myrmeleon merupakan penggabungan 2 suku dari bahasa Latin yaitu Mimex yang berarti semut dan Leon yang berarti singa. Sehingga dalam bahasa Inggris undur-undur dikenal nama antlion. Kenapa undur-undur jalannya mundur? Undur-undur memiliki sepasang kaki kecil di depan yang berguna untuk mendorong depan ke belakang dan sepasang kaki panjang yang juga didesain untuk mendorong tubuh bagian depan untuk mundur. Ujung badannya yang runcing memudahkan membenamkan badannya ke dalam tanah. Jadi, undur-undur berjalan mundur karena kakinya lebih mudah untuk memundurkan badannya. Tujuannya berjalan mundur adalah agar bisa membenamkan tubuhnya ke tanah.
saat sedang membuat sarang jebakan, dan juga agar bisa menghadap ke atas saat menunggu mangsanya terjebak. Sedangkan untuk manfaat undur-undur untuk kesehatan tubuh adalah untuk menurunkan kadar gula penderita diabetes. Serangga ini mengandung zat sulfonilurea yang dapat melancarkan kerja pankreas dalam memproduksi insulin. Insulin berfungsi menyeimbangkan kadar glukosa dalam darah. Sebagai obat, undur-undur hidup biasanya dimasukkan ke dalam kapsul tanpa dicuci sebelumnya, kemudian ditelan. Cara berburu undur-undur adalah yang pertama, ditiup dengan sedotan. Dengan cara ditiup, massa pasir yang lebih ringan akan keluar terbawa tiupan angin. Sedangkan undur-undur dengan massa yang lebih berat akan tertinggal sehingga mudah ditangkap. Yang kedua, disendok dan diayak dengan jaring atau salinan teh. Setelah disendok, undur-undur yang diperkirakan ada di dalam sendok untuk sendok pasir dituang ke dalam jaring. Demikianlah pembahasan singkat dari Bunda Mai IBN kali ini. Semoga informasi ini bisa bermanfaat dalam mengisi waktu luang sobat. Bagi teman-teman jangan lupa ya untuk like, subscribe bagi yang belum, serta share-nya. Pantengin terus channel ini karena masih banyak konten-konten menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton videonya sampai habis dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye-bye.